Berikut ini akan kami sampaikan informasi terkait dengan emiten update untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Yang pertama, kita akan cermati dari Bukalapak.com Tbk dengan kode saham BUKA. Ini juga akan melakukan yang sudah melakukan public expose dan mengumumkan untuk merencanakan IPO atau pencatatan perdana sahamnya di awal Agustus mendatang. Selanjutnya, Bukalapak ini merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh PT Kreatif Media Karya 31,9% dan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan kode sahamnya EMTK. Selanjutnya ada Adaro Tbk, Adaro Energi ini, dan juga Bukit Asam Tbk atau PTBA yang mengalami kenaikan seiring dengan harga batu bara acuan di bulan Juli 2021 yang menyentuh level 115,35 dolar Amerika per metrik ton, dan ini adalah rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Baik, kita akan mencoba mencermati ataupun fokus dari emiten ataupun calon emiten ini, Bukalapak.com ya, yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO saham. Ya, Bukalapak akan IPO dengan kode saham Buka dan melepas sebanyak-banyaknya 25% saham dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Ya, harga pelaksana ditetapkan sebesar 750 hingga 850 rupiah per saham, sehingga dana yang akan diraih dari aksi korporasi ini akan mencapai sekitar 21,9 triliun rupiah. Sementara sekitar 65% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, kemudian sisanya untuk modal kerja entitas anak. Perseroan sendiri juga telah menunjuk Mandiri Sekuritas, kemudian Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun masa penawaran awal pada tanggal 9 hingga 19 Juli 2021 dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2021. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Robertus Yanuar Hardi, Head of Research dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, Mas Robertus, kita kan meng-highlight ini, memang ini hot issue ya, dari pekan lalu membahas IPO Bukalapak.com, tapi kan banyak sekali informasi juga yang beredar di masyarakat begitu mengenai valuasi, kemudian dari harga yang ditawarkan. Dari Mas Robertus sendiri bagaimana nih menilai rencana IPO dari Bukalapak.com? Ya, pertama-tama memang menarik ya kalau ada kita sudah menantikan begitu lama adanya suatu startup sekelas unicorn atau dekakorn untuk bisa melantai di bursa. Karena udah lama kan di negara lain seperti misalnya Amerika udah punya indeks sendiri, bahkan Nasdaq. India juga ada beberapa perusahaan startup digital teknologi yang udah listing, dan kita juga nggak perlu bahas yang mengenai yang ada di Korea, China, Hong Kong, itu juga sudah lebih dulu. Indonesia ini masih ketinggalan meskipun punya startup paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Betul. Jadi memang patut dimengerti juga, bisa dimengerti juga bahwa hype-nya sekarang ini di sekitaran Bukalapak ini cukup tinggi. Itu banyak investor retail yang ingin tahu, bahkan juga institusi yang juga berencana untuk masuk ke dalamnya. Tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya valuasi masih cukup tinggi, jadi mungkin nggak begitu cocok untuk semua kalangan investor ya. Hanya yang benar-benar meyakini bahwa prospek pertumbuhannya ini bisa eksponensial, mungkin bisa 1 kali, 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam 2, 3 sampai 5 tahun ke depan, baru mungkin akan bisa meyakini bahwa valuasi yang ditetapkan ini tidak begitu mahal seperti itu. Dan akan menjadi satu-satunya unicorn nih yang pertama kalinya melantai di Bursa Efek Indonesia. Anda melihat berarti ini menjadi salah satu penantian juga yang dinantikan oleh pelaku pasar dalam artian investor, atau ada sisi lain sih yang perlu disampaikan juga ini terkait dengan kinerja perusahaannya misalnya? Iya, kalau kita melihat banyak ya perdebatan kenapa harga market cap-nya itu begitu tinggi, mencapai hampir 88 triliun, sementara EBITDA-nya masih minus sekitar 1,3 triliun dengan revenue sekitar 1,3 triliun juga, 1,4 triliun di tahun 2020 kemarin. Ya tentu ke depannya perseroan juga masih mengharapkan akan terjadinya pertumbuhan, tapi seberapa tinggi pertumbuhan ini tentu hanya kalangan investor yang cukup meyakini benar-benar bahwa akan ada pertumbuhan yang signifikan, eksponensial, mungkin bisa 2 kali, 3 kali lipat dalam 2 sampai 5 tahun ke depan, tentu yang bisa menilai dengan cukup wajar bahwa valuasi yang ditetapkan ini cukup wajar. Tapi
Kalau kita melihat mungkin Bukalapak menetapkan valuasinya mungkin berdasarkan gross merchandise value atau GMV yang tahun lalu sekitar 80 triliunan juga. Jadi yang mungkin ditetapkannya berdasarkan 1 kali GMV. Tapi kalau berdasarkan revenue yang hanya sekitar 1,3 1,4 triliun aja tahun lalu, tentu valuasi juga cukup mahal di kisaran sekitar 60 sampai 65 kali market cap dibandingkan dengan revenue-nya. Tentu semua dikembalikan lagi kepada investor masing-masing. Apakah melihat atau menilai valuasi ini cukup wajar atau tidaknya berdasarkan GMV atau revenue atau EBITDA yang diperkirakan akan berbalik positif dalam 2, 3 atau 5 tahun ke depan. Tentu ini balik lagi ke masing-masing investor bagaimana kebijaksanaannya masing-masing. Yes, meskipun harapan terkait dengan industri digital yang masih terus berkembang begitu ya, karena kan kita tahu dengan adanya pandemi kemudian fokus semua perusahaan yang juga go digital, tentu masih ada peluang yang sebenarnya prospektif ya untuk beberapa waktu ke depan, meskipun ini juga perlu adanya pembuktian lebih lanjut begitu ya, mungkin pasca IPO misalnya Mas Robertus. Betul. Tentu setelah IPO ini yang bisa kita cermati bersama, karena kan ada penerbitan laporan keuangan yang berikutnya, tentu bisa dilihat di situ pertumbuhannya, apakah benar proyeksi yang diutarakan atau diungkapkan para ahli gitu, misalnya para analis atau para ekonom atau mungkin dari emitennya sendiri mengenai proyeksi ke depannya, apakah GMV ini masih akan mengalami kenaikan sehingga kita harapkan valuasinya bisa naik ke mungkin 100 triliun, 150 triliun atau 200 triliun gitu kan. Itu tentu yang kita nantikan bersama mengenai keterbukaan informasi dari perseroan berikutnya, seperti itu Mas. Baik, itu dia. Ada beberapa hal yang menarik dan kita akan coba cermati. Ada beberapa yang memiliki afiliasi dengan Bukalapak, MTEK yang juga sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini kalau sedikit saya sampaikan juga seiring dengan penguatan dari indeks harga saham gabungan, apakah itu juga akan menjadi salah satu booster nih untuk beberapa saham yang kemarin sudah mulai mengalami tekanan jual ataupun terkena aksi profit taking misalnya. Iya betul. Kalau kita ngelihat yang terafiliasi dengan Bukalapak ada Elang Mahkota Teknologi, itu juga sebenarnya masih menarik ya, karena kalau misalnya benar bisa dilaksanakan IPO dengan valuasi 88 triliun, bayangkan 30%-nya aja bisa menaikkan valuasi dari Elang Mahkota. Tentu ini yang menjadi semakin menarik gitu untuk investor ke depannya untuk bisa melirik sahamnya Elang Mahkota juga. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini misalnya indeks sudah dibuka dengan cukup positif, tentu masih banyak ada peluang di saham-saham lainnya juga yang kalau misalnya saham perdana IPO kan tentu kita ngelihatnya nggak terlepas dari yang namanya fundamental, valuasi. Tapi kalau dari emiten yang udah listing lama seperti yang sekarang ini kita perhatikan, mungkin bisa dinilai valuasinya berdasarkan teknikal, fundamental, macam-macam. Semua investor bisa punya pilihan masing-masing yang cukup banyak sekarang ini. Banyak juga yang udah murah. Kita ngelihat beberapa yang sektor perbankan, pertambangan itu kan udah banyak yang turun selama sepekan atau misalnya sebulan 2 bulan terakhir udah banyak yang turun dalam. Ya kita harapkan dengan adanya pergerakan yang lebih positif di hari ini bisa lebih menopang pergerakannya lebih lanjut lagi, lebih positif. Untuk rekomendasi dari MTEK sendiri Anda melihatnya bagaimana? Karena kita lihat sebulan terakhir sudah kencang sekali naiknya dari level 2000-an begitu sekarang di 2700-an dan nampaknya profit taking masih terus berlanjut. Kalau kemarin closing di akhir pekan 1,43%, kita lihat hari ini juga turun 1,09%, Mas Robertus. Iya, tapi dari sejak awal tahun kan kenaikannya udah hampir 80% bahkan ya. Jadi memang adanya konsolidasi atau koreksi itu ya cukup wajar lah. Wajar ya. Kalau kita ngeliat kenaikan yang udah 80% dari awal tahun ya mungkin dia akan mencoba untuk menguji level support yang ada di sekitar 2.600, 2.500 kalau misalnya ada di situ ya mungkin boleh beli aja seiring dengan rencana IPO dari Bukalapak ini. Kalau misalnya berhasil dengan valuasi berapapun tentu 30% lebihnya kan akan dimiliki oleh Elang Mahkota. Ini akan dampaknya sangat positif sekali karena mungkin sekarang valuasinya Bukalapak sebelum IPO belum sampai 80 triliun kan. Jadi kalau misalnya terjadi IPO dengan valuasi 88 triliun tentu ini dampaknya semakin lebih positif. Jadi rekomendasinya buy on weakness saja ya, di tengah pelemahan yang terjadi. Kalau masuk tunggu di 2.500-an, 2.600 kita mau mulai cicil beli begitu Mas? Betul. Kita sih melihatnya seperti itu. Ini masih ada peluang untuk bisa melanjutkan penguatan ke level all time high-nya lagi, tapi lebih baik sih dilakukan strategi buy on weakness seperti itu Mas. Oke, lantas ada peluang cuan keberapa nih kira-kira kalau misalnya berhasil menunggu begitu di 2.500 atau 2.600?
Ya, paling dekat sih kita bisa harapkan akan adanya level psikologis baru, yaitu 3.000. Ya. Wow, Kalau 3.000 ya? Ya, kalau misalnya itu bisa tercapai ya tentu sangat baik sekali, karena ya, kita juga melihat keberhasilan juga dari segi ini rencana IPO-nya Bukalapak ini. Kalau misalnya berhasil di valuasi 88 triliun, tentu level 3.000 kan. All time high sekali nih kalau kita cermati dari level 3.000 dari pergerakan MTEK ya. Baik, kita tunggu saja nanti bagaimana proses ataupun pelaksanaan IPO Bukalapak.com begitu ya Mas Robertus. Ya, Oke, kita kan